Alhamdulillah ala ni'amillahil mutawatirah wa aya'idihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Summa salatu wassalam ala sayyidil Mustafa wal Muttaba wa ala alihi wa ashabil anjum al-zahirah. Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى قرابة محمد وعلى من تبعه إلى يوم الميعاد. أما بعد. Segenap hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang ada di Masjid Nurul Iman, yang kita doakan mudah-mudahan insyaAllah kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu diberikan kekuatan istiqamah dan keikhlasan dalam melangkah untuk bisa beribadah, khususnya untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang-orang yang kepingin kehidupannya berhasil, tidak gagal, sukses dunia wal akhirat adalah orang-orang yang mana menjaga salat berjamaahnya dan menjaga bangun waktu malamnya. Ada satu kitab di situ mengatakan, iza ra'aita taliban wa lam yuharris qiyam al-lail wala salat al-jamaah fanfud yadahu anhu. Kalau kalian melihat orang yang mencari sukses, mencari kedamaian, mencari keberuntungan, kemudian saat itu dia tidak menjaga salat berjamaahnya dan tidak menjaga bangun malamnya bermunajat kepada Allah, maka itu orang yang pasti gagal. Pasti gagal. Jadi kalau dah orang mencari sukses tidak berjamaah, tidak bangun malam, pasti gagal. Kebalikannya, kalau orang yang menjaga berjamaahnya, yang menjaga daripada bangun malamnya, insya-Allah Allah akan berikan jalan-jalan untuk menuju kesuksesan. Mudah-mudahan kita semua insya-Allah jadi orang-orang yang mengamalkan itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini merupakan hari yang saya diamanahkan untuk memberikan ceramah tausiah maulid di Masjid Nurul Iman ini. Apa itu maulid? Maulid itu adalah hari lahir. Hari lahir siapa? Hari lahirnya bukan sosok seorang yang biasa, tapi super biasa. Manusia yang karena beliaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan alam semesta ini. Karena beliaulah adanya alam semesta ini, adanya arsy, adanya lauhul mahfuz, adanya semua yang ada. Karena makhluk yang pertama itu Allah ciptakan sebelum 2000 tahun semua diciptakan, itu adalah nur, cahayanya Allah, cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disemayamkan. Dari cahaya itulah Masya Allah adanya arsy, adanya mustawa, adanya lauhul mahfuz, adanya langit, adanya bumi, langit dengan tingkatannya, bumi dengan tingkatannya, adanya malaikat, adanya bangsa jin, dan terakhir adalah makhluk manusia. Jadi jin itu lebih dulu dari kita. Ya, bumi ini sebelum diduduki oleh manusia, diduduki oleh Masya Allah. Iblis itu bukan nama aslinya. Ya, namanya itu Azazil. Azazil ini dulu Masya Allah sebelum leceh, orang yang dilecehkan, orang yang mana terlaknat. Ya, dulu dia itu bangsa jin, tapi makamnya setingkat malaikat.
setingkat malaikat. Makanya tidak ada satu pun tempat di alam semesta ini kecuali pernah disujud oleh iblis. Sampai dalam satu kitab tafsir katakan iblis itu pernah 18,000 tahun dia tersebut solat beribadah di bumi, kemudian 18,000 tahun di langit, 18,000 tahun itu di langit yang kedua, yang ketiga, terus sampai yang ketujuh. Nah, 18,000 kali Masya Allah 8, berarti berapa? Hitung seorang. Ya, kalau beribadah luar biasa. Cuman iblis ini terpuruk karena tadi itu, ketika merasa lebih. Orang kalau dah merasa lebih, ini penyakit namanya. Orang kalau dah merasa lebih, oh saya lebih baik dari fulan karena saya ini hafal Quran sekian, hilang, gugur dia punya amalnya. Oh saya ini ibadahnya lebih banyak, walaupun bentuknya ibadah, maka saat itu gugur dia punya amalannya. Iblis ketika dengan ragam bentuk ibadah yang luar biasa, ribuan tahun dia beribadah, cuman satu saja, ketika dia disuruh mintakan oleh Allah untuk sujud ke Nabi Adam, dia tunduk ke Nabi Adam, maka dia tersebut aba wastakbar, dia malah enggan dengan mengatakan, wahai Allah, gimana caranya aku bisa tunduk dengan Adam? Halaktahu min tin wa halaktani min nar. Dia itu diciptakan oleh engkau dari intisari tanah, sementara aku dari api. Dari dimensinya aku lebih mulia. Maka itulah Masya Allah, situlah nampak kesombongan iblis, dan akhirnya iblis dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kenikmatan yang ada. Maka jauhi sifat-sifat yang seperti ini. Kalau tidak, luar biasa, iblis mempunyai makam yang luar biasa. Nah, untuk itu panjang ceritanya, cuman saya tidak masuk dalam kajian ini. Saya ingin sampaikan akan beberapa hal yang terpenting. Yang pertama, kita hari ini berada di Nurul Iman. Nur itu cahaya, iman itu adalah anugerah yang paling utama. Karena imanlah ini, Masya Allah, kita tersebut menjadi bernilai di mata Allah. Ada orang, Masya Allah, hafal Quran, hafal hadis, hafal tafsir. Ini seorang perempuan dari negeri Arab, ketemu dengan satu orang alim di pesawat. Masya Allah, ditanya, ibu dari mana? Ya, pakai bahasa Arab. Min aina anti? Dari mana ibu ini? Tahu-tahu Masya Allah dia katakan, ana min Dubai, dari negeri Dubai. Kemudian ditanya, anta dari mana? Ente dari mana? Ana min Indonesia. Tiba-tiba ini ibu ngomong bahasa Indonesia. Kemudian Indonesianya di mana kata ibu ini? Jawa Timur. Ibu ini ngomong Jawa Timur, ngomong bahasa Jawa. Ternyata semakin didalami ibu ini, rupanya saking pintarnya dia menghafal Quran beserta tafsir Jalaluddin. Kalau saya punya tafsir Jalaluddin itu 4 jilid. Kemudian dia juga menghafal kitab Riyadhus Shalihin, dan dia Masya Allah saking pintarnya, sepertiga kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin dihafal oleh dia. Kata saya punya guru bilang, ini guru saya yang cerita, luar biasa ini orang, perempuan ini hafal Quran, hafal tafsir, hafal hadis, hafal kitab tasawuf, luar biasa. Sehingga waktu turun dari bandara, didamping, dibawakan tas-tasnya itu. Tahu-tahu subhanallah ada barang jatuh, ibu ini turun, merunduk sejenak, keluar ada kalung yang bergambangkan salib, yang menunjukkan dia adalah bukan seorang yang sepertinya beragamakan Islam. Ditanya oleh saya punya guru, ibu ini sebenarnya agamanya apa? Kata ibunya bilang, bapak kira saya ini adalah orang Kristiani ya? Tapi ketahuilah tidak. Sampai saat ini saya belum menentukan agama saya apa. Artinya apa? Hafal Quran, hafal ini Masya Allah, tapi Allah belum berikan dia iman. Dengan seperti itulah
apapun kegiatan dia, apapun yang lakukan, satu sedikit pun tidak mendapatkan daripada pahala yang Allah janjikan. Tapi kita, Pak Bu, jangankan beramal, niat saja dinilai oleh Allah. Saya ngajar di Masjid Jami' malam Selasa. Datang satu orang bertanya dengan saya setelah belajar, Habib, saya ini ada orang yang nak ngaji, nak umrahkan saya. Bagus niatnya. Cuman duitnya itu saya tahu kerjaannya ini narkoba. Saya ini telah mendambakan dari dulu dan sampai ke Baitullahil Haram. Cuman saya tahu pekerjaan dia ini, Masya Allah, narkoba. Bagaimana saya ini biar mensikapi ini? Saya bilang sama dia itu, Bapak, tanyakan dulu dia. Kalau betul niatnya nak berikan umrahkan saya, bilang sama dia, kalau nak umrah, tolong berikan rezeki yang terbaik untuk umrah saya. Kan kita tak tahu, siapa tahu dia ini punya rezeki baik. Betul tak? Ya, kita enggak boleh nilai orang tu jahat semua. Betul tak, Bu? Tapi dia harus sampaikan, tolong berikan rezeki yang terbaik untuk saya pergi umrah. Kenapa? Ini menyangkut pahala dan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika seandainya dia tidak punya rezeki tersebut, maka akan lebih bagus Bapak bertahan dengan niat baik Bapak. InsyaAllah kalaupun mati belum terwujud niat tersebut, maka apa kata Nabi? Niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya orang mukmin terkadang lebih afdal dari orang yang mengamalkan itu niat. Oh, Masya Allah, saya nak pengen pergi haji, nabung Masya Allah 10 ribu, 20 ribu, mati besok. Jangan khawatir. Cuman niat ini perlu dipahami. Banyak yang salah paham dengan bahasa niat. Apa itu niat? Kata ulama, niat itu adalah gasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Berhasrat sesuatu dan berbuat. Berhasrat dan pengen pergi haji, langsung niatkan beli celeng, taruhkan duit pertama 10 ribu. Itu baru nama niat. Pengen pergi haji, kita pengen ente niat nak pergi haji. Oh, saya dari dulu 10 tahun yang lalu. Dah berapa tabungan ente? Belum ada, belum cukup. Mulai pun belum ada. Yang ini bukan niat, namanya di bawah niat, namanya azam. Yang azam ini tak dapat pahala. Faham? Ngerti, Bu, Pak? Oh, Beb, Masya Allah, saya pengen niat pergi haji. Langsung sisa duit belanja, masukkan tabung 10 ribu, besoknya langsung meninggal. Misalnya, jangan khawatir, karena Allah telah berikan iman tadi itu, niat ibu lebih berharga dari amalnya. Tadi apa aja? Modalnya iman. Modalnya apa? Maka bersyukurlah, Masya Allah, kita diberikan Allah iman. Dan iman ini naik turun. Yang naikkannya apa? Kalau naikkan dia banyak nurnya, naiklah imannya. Kalau dia tak banyak nurnya, turunlah imannya. Maka digabungkanlah nurul iman. Maka yang insya-Allah, yang rajin-rajin ke Masjid Nurul Iman, insya-Allah dia punya imannya terus naik. Tapi yang tidak mau Masjid Nurul Iman atau masjid-masjid lain, maka makin surut dan hilang dan memudar itu nurnya. Maka untuk itu siap ingin banyak dapat nur. Ya, siap, Bu? Siap, Pak? Ingin dapat nur yang banyak, siap? Banyak-banyak ke Masjid Nurul Iman. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Masya Allah, kita ini, Pak, Bu, ya perlu dipahami. Iman naik turun. Yang naik terus mungkin levelnya malaikat atau levelnya para nabi, naik terus. Yang tak naik, yang tak turun, mungkin levelnya malaikat. Yang naiknya banyak, turunnya sikit. Itu mungkin kalangan sahabat, para tabi'in, orang soleh, para awliya. Kita ni level yang paling bawah. Naik sikit, turun betul tak? Ada tak orang sini? Banyak?
Termasuk yang ngomong sama tak beri kan? Betul? Kenapa beb? Iya, Masya Allah. Lepas dari masjid saja, tak sejauh-jauh. Saya tak ke mana-mana beb, di rumah ya. Tapi Masya Allah, luar biasa. HP 2-3 jam tak berhenti-henti. Kenapa? Dapat laporan dari komunitas kaum laki-laki yang ngeluh, suami-suami yang ngeluh. Beb, tiap hari di rumah saya itu paket. Yang selapnya beb dah paket, ongkos kirimnya tak dibayarnya, kita nombor. Betul tak? Ada tak orang sini? Banyak? Banyak kat rupa sini. Betul? Yang dapat pengajian hari ini tolong camkan, dengarkan baik-baik ya, dengarkan baik-baik. Masya Allah, silahkan kita menggunakan itu alat tujuan kita untuk menarik hal-hal yang baik. Silahkan kita menggunakan itu HP, tapi gunakan yang manfaat, jangan cari kemudaratan. Di antaranya apa? Melihat sesuatu yang tak patut kita lihat, mendengar, membaca yang tak patut kita baca. Contohnya apa? Mau tahu rumah tangga orang. Betul? Betul? Artis fulan, ini fulan, apa? Masya Allah, ini yang mana membuat kita hilang kita punya amal baik kita. Tapi Masya Allah, ketika HP tersebut dipegang oleh bapa dan ibu yang mempunyai nur dalam dirinya, imannya terus meningkat, balik di rumah cari YouTube ceramah, cari YouTube kasidah, cari YouTube Al-Quran, cari YouTube tentang masalah ilmu. Itu bermanfaat. Bukan HP-nya. Kecanggihan teknologi ini tak bisa kita pisahkan sekarang ini. Tapi bagaimana kita memberdayakannya? Betul kan tak? Saya beli kitab, satu lemari itu udah habis duit kurang lebih hampir 65 juta. Saya catat tu kurang lebih 100 judul saja. 100 judul saja. 65 juta. Itu belum penuh. Subhanallah, ada aplikasi satu saja 107 kitab terhimpun di situ. 107 kitab terhimpun di situ. Kamus tak perlu cari, ketik saja langsung muncul. Tak perlu kita ambil kamus itu bolak-balik cari, langsung ketik muncul, keluar. Nah, jika itu kecanggihan teknologi untuk mendekatkan kita sama Allah dan Rasulnya, gunakan. Tapi kalau tidak, jauhkan, berikan pembinaan. Betul atau tidak? Khususnya kepada kita punya anak-anak. Dulu zaman saya masih kecil-kecil, alhamdulillah Pak Bu, saya dari kecil, dari tu diam tambelan sampai dari kecil, dari SMP tu dah kumpul sama yang tua-tua. Di surau tu belajarnya apa? Bacaannya berzanji. Berzanji. Dan subhanallah, SMP tu saya dengarkan itu. Kedua, Masya Allah, saya itu suka dengar Maulid Ad-Dibai. Saya dengar dengan di kaset, setiap hari saya setel. Itu Maulid Diba, dari pasal pertama sampai pasal yang terakhir, sampai Mahalul Qiyam saya apal, bukan kena ngapal. Berzanji itu saya apal, dari pertama sampai nak berdiri serakal, sampai doa, sampai diminta digajar di surau di yang sempit ini oleh yang tua-tua sana. Kenapa? Karena sering mendengar, sering melihat, mendengar, sampai Masya Allah lagu-lagunya pun itu saya alhamdulillah bisa ngikuti. Di sini baca Maulid apa sini? Kalau orang kampung baca apa? Berzanji atau apa? Dulu kalau dah tambelan bacanya itu kalau dah apa namanya pasalnya itu sama semua nadanya.
الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية. Dulu sama bahasa seperti itu, betul tak? Sekarang anak kita pandai nak baca itu. Kenapa? Mak bapak dia yang salah. Nangis anak sikit, break HP. Asal diam ya. Betul tak? Betul tak? Cucu dia menangis sikit, break HP. Ujung-ujungnya anak tak lepas dari HP, tengok filem ini apa. Masya Allah. Ini yang orang tua harus bisa kembalikan kepada asalnya. Makanya Masya Allah, kalau orang sudah cinta dengan sesuatu, pasti akan merubah karakter dirinya dia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu waktu pertama kali berdakwah, tidak semua diterima oleh Allah, maka tidak diterima oleh masyarakat di sana. Makanya Nabi itu diludah, ditimpuk dengan kotoran pot unta, kemudian Masya Allah dilempar macam-macam. Tetapi dakwah Nabi itu dia sampaikan, dia buat tujuannya untuk menebarkan kasih, menebarkan cinta. Orang kalau dah cinta, maka apapun yang dicintai oleh orang yang dicintainya pasti dia ikut. Maka cinta ni Masya Allah bikin gila, betul tak? Betul tak? Ibu-ibu yang belakang mungkin Masya Allah dah cucu banyak kali ya, yang depan-depan saya cucu. Ada yang cucu, ada yang beranak. Waktu kita beranak kecil, anak kecil-kecil tu Masya Allah, tertimbang-timbang anak kan. Kadang-kadang apa yang kita omongkan tak sadar. Yang tertimbang anak seorang. Kita bilang apa? Alah sayang, anak siapa kau ni? Betul tak? Betul tak? Padahal yang ditanya anak siapa? Anak dia seorang. Itulah cinta. Betul. Waktu dulu belum ada HP, belum ada apa. Orang kalau nak bercinta pakai surat kan? Betul. Ngalami tak seperti itu? Yang budak-budak baru tak ada. Ya. Waktu surat mau dikirim, bukan kertas biasa. Kertas khusus. Bukan kertas anak sekolah tu yang kita bikin. Kertas ada gambar bunganya, ada gambar apa, betul tak? Kemudian itu kertas ditulis. Sebelum ditulis dipikirkan dulu kata-kata apa yang akan dituangkan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Untuk adikku yang tercinta, yang jauh di mata, dekat di hati. Habis pengalaman nampak ni. Anda dengar cerita orang-orang dulu kan begitu, betul tak? Begitu diukir dengan tulisan yang indah, yang patut, yang baik, Masya Allah. Tahu-tahu di tengah-tengahnya tercoret pula. Langsung remuk, cari kertas lagi yang baru, tulis dari awal. Betul? Betul tak? Ini cinta yang bermain ni. Cinta yang bermain. Udah tulisannya bagus, terakhir Masya Allah, terakhir sebelum dikirim disemputnya wangi dulu. Biar wangi. Ya. Kemudian dilipat dengan lipatan khusus yang elok, yang rapi, dimasukkan dalam amplop, sebelum dikirim besok disimpan di bantal kita. Betul. Ada orang di sini banyak orang tua-tua. Cerita orang tua-tua dulu. Betul tak? Nah, subhanallah, begitu kirimkan itu surat, yang dapat surat pun Masya Allah biar tak makan siang saat itu, biar dia tak macam-macam, Masya Allah. Dapat surat, Masya Allah, dia cium dulu, letakkan dada, cium lagi sekali, letak. Belum baca ni, dia cari tempat yang sepi, yang tak ada orang, biar tak diganggu, biar khusyuk.
Itulah gambaran khusyuk jika seandainya dituangkan dalam solat. Saat orang baca surat cinta, itulah khusyuk. Menikmati, Masya Allah. Kadang dia senyum sendiri, kadang dia tawa sendiri, ujung-ujungnya nangis sendiri. Cinta. Innal muhibba liman yuhib muti. Sesungguhnya orang yang dicintai kepada orang yang mencintai, dia akan ikut, terbawa, hanyut, bahkan tunduk. Nah, Nabi bikin konsep inilah, Masya Allah. Makanya orang masuk Islam itu bukan orang yang respect dengan Nabi, yang memerangi Nabi. Pernah tak dengar cerita Nabi tengah nak pergi sembahyang di ludah tu ludah? Pernah tak? Ludah tu bukan ludah biasa. Dahak tu dikumpulkan. Dahak tu dikumpulkan. Masya Allah, dikumpulkan, disiapkan. Nabi lewat jam berapa dia tahu. Lewat Nabi, Masya Allah, tu dahak didudahkan dekat-dekat muka seorang. Kalau saya macam itu, hilang saya punya imamah ni. Betul tak? Imamah tangga, tongkat melayang, macam-macam lah. Ya Allah, muka ludahkan depan-depan dia. Nabi, ya Allah, tak macam mana hati Nabi itu, Masya Allah. Rahim. Iya. Bukan jerak. Kalau kita kan, Masya Allah, wah, jalan ini nampaknya kena ludah lagi ni, cari jalan lain. Kan begitu? Tak kuasa, tak beladen. Iya. Besoknya, begitu lagi lewat lagi, Masya Allah. Begitu lagi dirasakan. Berulang-ulang kali. Ya Allah, Nabi senyum. Itulah Nabi. Iya. Jika bermasalah kepada urusan diri beliau, cepat beliau mohon. Dalam maulid itu dikatakan, ya, Nabi ini, Masya Allah, kalau dah urusan pribadi, cepat langsung selesai hari itu. Tapi wa idza du'a haqqullah lam yagum ahadun li ghadabin. Tapi kalau urusan agama, urusan negara, urusan citra bangsa agama, Nabi tak biarkan. Tak ada yang berani. Tapi kalau urusan pribadi begitu, Masya Allah. Sampai-sampai, Masya Allah, satu ketika Nabi itu lewat di masjid itu, dah sampai jauh, stop Nabi. Tak dapat jatah hari ini. Mundur Nabi. Mana orang? Dicari oleh Nabi. Dicari oleh Nabi. Masya Allah. Sehingga Nabi pergi ke solat, pergi ke masjid. Dia solat, dia ringkas solat, dia zikir. Zikirnya diringkas. Dia sempat pulang ke rumah, mengambil jatah makan beliau. Karena dia mendengar Fulan bin Fulan tersebut rupanya lagi sakit. Datang ke rumah beliau, bawa itu makanan, jatah beliau makan. Oh, Masya Allah, jatah beliau makan. Nabi itu, Masya Allah, tak macam kita. Betul tak? Nabi itu makan kadang-kadang sehari sekali, kadang sehari 2 hari sekali. Ya, Nabi sangat sikit makan. Makan kambing sikit, Masya Allah. Saya kemarin seram tengok orang makan kambing. Allah, luar biasa. Tak tahulah kalau di sini. Betul? Makan, saya diundang makan, habis berikan pengajian lah. Akikah memang judulnya kambing, Masya Allah. Akikah, buat makan meja. Biasanya kan orang ni kan ngambil nasi, kan nasi dulu, baru lauk, betul tak? Tidak, ini Masya Allah kambing dulu. Saya bilang setelah kambing dulu, mutar tempat nasi. Udah itu Masya Allah kambing lagi. Sampai nasi itu berendam dengan kambing. Dalam hati saya, wajarlah cepat kau mati begini. Ya, sedang-sedanglah. Betul. Bu, oh bu, Pak, dengarkan, Masya Allah. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara itu yang sedang-sedang. Yang betul tak? Perempuan itu perhiasan. Diberikan kalung, diberikan, Masya Allah, gelang kanan 3-4 butik, manis nampak. Ya, manis. Tapi kalau udah kalung 3 tingkat, sebelah kanan 0,5 kilo, sebelah kiri 0,5 kilo, jangankan orang lain, laki pun muak tengok. Betul tak?
Semua juga ibadah. Ibadah itu wuduk 1 kali wajib, 3 kali sunnah. Kau kurangkan 1 jadi 2, sunnah tak dapat. Kau lebihkan 3 jadi mat. Ibadah juga begitu, ada standarnya. Betul? Jadi begitu juga makan kambing, bagus makanan Nabi makan kambing. Cuman Masya Allah Nabi pakai 3 jari, pakai apa sikit-sikit. Ini Masya Allah pakai pilas. Bawalah sampai di rumah, ya Allah, apa tengkuk aku ni rasa bertukuk rasa ni. Macam mana kambing sekilo untuk dia, ya? Ini Masya Allah adab, adab. Nah, jadi Masya Allah saya ingin sampaikan juga cinta. Nah, akhirnya ini Nabi SAW datang kepada itu orang. Lihat cara dia ngetuk pintu saja itu ada bahasa ni Pak Bu, intonasi saja menunjukkan warna, menunjukkan maksud. Contoh, Bapak Masya Allah datang ke rumah orang, mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berarti yang salam itu tujuannya bagus, baik, betul tak? Suaranya rendah sikit. Tapi kalau dia mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum, ni ajak perang. Ini tak kedua ya, tak nagih hutang, nagih kredit. Nah, Rasulullah SAW ngetuk rumah itu, Assalamualaikum. Yang di dalam mengatakan man fil bab, siapa di luar? Ana Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Orang dengar pernyataan seperti itu ni musuh ni, karena dia katakan Nabi Muhammad itu musuh. Musuh sepertinya akrab betul bahasanya, sehingga tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut. Kalau kita katakan Assalamualaikum Muhammad bin Abdullah, wah kata dia nak balas dendam nampak dia ni. Tapi Masya Allah Nabi itu perlahan, sehingga kata orang dalam rumah tu bilang, masuklah, udkhul, masuklah ya Muhammad. Subhanallah, tahu-tahu sampai di sana, mohon maaf kata Nabi, aku dah dapat berita engkau sakit. Ya Allah, aku tak bisa bawakan apa-apa, cuman ini ada sedikit makanan ya yang bisa aku berikan pada kau, dan mudahan engkau cepat diberikan sembuh oleh Allah. Didoakan, disambut. Masya Allah, ini orang tak bisa ngomong. Ketika ngomong, air mata dulu yang keluar. Begitu dia keluar omongannya, apa dia bilang? Muhammad, saat aku sakit, satu pun tak ada yang datang ke rumahku. Muhammad, familiku, sahabatku, kerabatku, tidak ada satu pun yang datang. Tetapi engkau yang ku ludah setiap hari, ke mana tempat engkau ku caci, ku ribah, ku fitnah. Tapi engkau adalah orang yang pertama kali datang menjenguk aku, membawakan buah tangan untukku. Ya Muhammad, ternyata sangkaanku saat ini salah, perbuatanku ini salah mutlak. Maka pada hari ini ya Muhammad, maafkan aku. Maafkan aku wahai Muhammad, maafkan aku. Yang terakhir, apa bahasa dia? Setelah jatuh cinta, ya Muhammad, bimbinglah aku, arahkanlah aku untuk memahami agamamu lebih jauh, masuk Islam. Betul atau tidak? Betul. Makanya kalau orang sudah kenal dengan kebaikan orang, Masya Allah, ya, itu insya Allah hidupnya tenang. Ada satu orang, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu adalah wali besar, wali kutub, melahirkan murid yang begitu banyak. Di antaranya murid yang paling terkenal adalah Al-Imam Qutbul Irsyad, Ghausul Bilad wal Ibad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Datang muridnya bilang sama gurunya, ya wahai tuan guru, Fulan bin Fulan syatamak. Itu orang Fulan bin Fulan maki ente, caci maki ente, kemudian dia fitnah ente, dia riba ente. Dan ada satu perkataan yang aku tidak senang dengar. Mestinya tuan guru harus klarifikasi ini. Kata gurunya bilang apa? Dahlah, biarkan dia saja. Gini ayolah, tolong belikan aku makanan, bikinkan aku makanan, ia satu tampan, kirimkan ini hadiah untuk Fulan bin Fulan. Masya Allah, bukan dijawab, bukan diklarifikasi, bukan semuka, bukan apa, malah dibikinkan makanan. Makanan disuruh hantar ke tempat orang yang meribah, yang maki.
Wahai Tuan Guru, apa cerita ini? Sedikit pun aku tak lihat engkau dia punya rasa marah. Berikan aku alasan untuk marah. Ini orang jika benar dia menfitnah aku, dia kirimkan pahala untukku. Ini orang jika dia meribah aku, berarti dia kirimkan pahala untukku. Jika seandainya dia tak punya stok kebaikan, aku punya kesalahan, dosaku diambil, ditanggung oleh dia. Berarti dia telah memberikan satu kebaikan buat diriku dengan begitu luar biasa. Mestinya makanan ini tak seberapa, karena apa yang dia diberikan, pengorbanan yang dia berikan luar biasa. Jadi Masya Allah, bagi orang beriman, dia itu harus belajar memahami ini. Tidak perlu kita Masya Allah semuka udah Masya Allah, karena perlu dipahami kata Imam Syafi'i, jika wa qad qila anna Allah dzu waladin wa anna khalal khalqihi qad kahana ma salimallah min bariyatihi wala nabiyil huda fa kaifa ana. Kata Imam Syafi'i, Allah saja dibilang punya anak, Nabi saja dibilang penyihir oleh umatnya. Kalau seandainya ada Allah saja tak selamat dari lisan hambanya, Nabi tak selamat dari lisan umatnya, fa kaifa ana, apalagi Syafi'i, apalagi kita semuanya. Maka kita tenang-tenang saja jika ada orang yang menghidbah kita. Cuma memang perlu ada klarifikasi kepada orang-orang yang tertentu, hanya untuk memberikan jawaban yang sebenarnya jika itu menjangkut fitnah. Fitnah. Makanya Masya Allah perlu dipahami yang seperti ini. Makanya kita hari ini yang mengaku cinta dengan Nabi Muhammad SAW, yang mengaku hormat dengan Nabi Muhammad, yang mengaku sayang dengan Nabi Muhammad, maka sayang kita, cinta kita, penghormatan kita tersebut butuh dengan bukti, butuh dengan dalil. Sebagaimana kita juga pengen membuktikan orang yang kita cintai dengan bukti kita. Kata Nabi, sidqul mahabbah ala salasati khisal. Benarnya cinta seseorang itu dibuktikan dengan 3 macam. Ibu cinta dengan suaminya, ibu cinta dengan orang tuanya, ibu cinta kepada Allah, bapak cinta dengan Nabi, maka 3 hal ini mesti ada minimal. Yang ngomong siapa? Yang ngomong adalah Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Nabi. Apa yang pertama? Orang yang mengaku cinta dengan kekasihnya, cinta dengan Allah, cinta dengan Nabi, bukti yang pertama, an yahtara mujalasata habibih ala mujalasati ghairih. Hendaklah sang pecinta ini lebih mendahulukan orang yang majlis yang disenangi oleh kekasihnya ketimbang majlis yang lain. Ada Masya Allah kajian dari jam tanggal 1 sampai tanggal 15 maulid setiap hari. Kalau kita mengaku cinta dengan Allah dan Nabi-Nya, tentunya kita akan siapkan waktu kita untuk hadir di majlis tersebut. Kalau kita mengaku cinta dengan Allah, Allah senang dengan hadir majlis ta'lim, maka setiap ada majlis ta'lim di masjid ini, maka hendaklah dia hadir. Ya, kan tentunya orang kalau sudah cinta, senang berdua-duaan kepada orang yang dicintai. Apalagi itu adalah kajian ilmu. Sekarang ni banyak orang tak faham. Saya kemarin memberikan pengajian ibu-ibu di samping Sanawiyah 1 Gang Bahagia, itu pengajian ibu-ibu sore. Ternyata saya tanya sama ibu-ibu yang ada, selama ini kalau nyuci baju najis macam mana? Dia bilang baju najis itu dicuci, ya, masukkan baju najisnya, taruh sabun di situ, baru masukkan air. Begitu ya Bu? Ha Bu? Bu? Masukkan sabun, masukkan air. Ini benar atau salah? Salah. Karena kalau masukkan sabun dulu, baru masuk air,
maka itu air yang dibuat nyuci adalah air sabun. Kalau air sabun, dia suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Kalau membersihkan, iya. Suci dan membersihkan, iya betul. Tapi kalau suci dan mensucikan, air sabun bukan kategorinya. Jadi yang benar macam mana? Air dulu sampai menenggelamkan daripada pakaian tersebut. Setelah tenggelam itu air, baru terakhir adalah kita berikan sabun. Kadang sekarang ni ngeri, bagi yang mampu punya duit, dia beli mesin air. Mesin apa? Mesin air, mesin cuci. Mesin air, mesin mesin ibu pun diam-diam saya salah. Bilanglah mesin cuci beb itu. Mesin air untuk apa? Mesin air tak perlu untuk narik air. Mesin cuci kan perlu juga, betul? Mesin cuci. Nah, begitu buka keran, di mesin cuci itu kan ada tempat sabun. Begitu keluar itu air, langsung ke sabun. Betul tak? Berarti air kita kena sabun. Ketika mencuci pakaian najis, maka air sabun kaedahnya tidak mampu mengangkat najis. Apa akibatnya? Banyak akibatnya. Dipakai itu baju buat solat, berarti solatnya itu tidak sah. Kenapa? Pakaiannya najis. Gara-gara siapa? Karena ibu-ibu, bapak-bapak tak suka pergi pengajian. Tak faham. Makanya orang berilmu dengan orang yang tak berilmu beda nilainya punya ibadah. Satu orang berilmu, dia sekali beribadah lebih afdal 1000 orang ahli ibadah tanpa ilmu. Makanya saya katakan tadi itu, hendaklah kalau mengaku cinta dengan Allah, cinta dengan Nabi, banyak Masya Allah kita hadir di majlis Nabi. Kenapa? Bayangkan, dulu waktu saya kecil-kecil, tak tahu artinya apa berjanji itu. Ibni Malik, Ibni Nadhr, Ibni Kinanah, Ibni Huzaimah, Ibni Mudrikah, Ibni Ilyas. Apa ni benih ni? Rupanya Masya Allah silsilah Nabi rupanya. Syaibatul Hamdi humidat isaluhu saniyah. Abdul Muttalib itu dibilang punya nama Syaibatul Hamd, uban pujian. Kenapa dibilang uban pujian? Rupanya saya baca sebelah tahu, waktu kecil itu Masya Allah Nabi itu kakek Nabi itu ada dah lahir, abadnya punya uban sebutir. Dah ada uban dari kecil. Ya, Masya Allah. Itu di Bazanji ada. Ana Ibnu Zabihain. Saya ini adalah anak daripada dua binatang sembelihan. Rupanya Masya Allah, ya, saya baca dalam syarah Bazanji itu, pernah dengar cerita itu di Bazanji itu. Saya ini kata Nabi adalah putera daripada anak dua sembelihan yang disembelih, diganti sembelihannya. Kenapa? Yang pertama adalah Ismail, ya, digantikan sembelihannya. Yang kedua bapaknya Abdul. Jadi zaman dulu itu, begitu Abdul Muttalib kakek Nabi bernazar, ya, nazar dulu itu kalau anaknya laki-laki semua sampai 10, maka adat kebiasaannya tersebut harus dikorbankan satu. Dikorbankan pas lahir, yang terakhir itu Abdullah bapak Nabi. Karena Abdullah dititipkan nur di tubuh beliau, maka ganteng, lawa, elok, bagus, Masya Allah, cakep. Sehingga kecilnya dia saja itu akhlak, dah berakhlak, udah lawa, bikin orang itu senang lihatnya. Nah, ketika Abdul Muttalib ingin menunaikan daripada nazar dia, adat itu, Masya Allah, tiba-tiba orang kampung demo Abdul Muttalib.
Ya Abdul Muttalib, jangan kau sembelih ini Abdullah, karena kami mencintai dia, kami menyayangi dia. Cari daripada solusi yang lain. Akhirnya Masya Allah, Abdul Muttalib bertanya dengan tokoh-tokoh adat. Kalau begitu, kita undi saja. Seberapa banyak undian itu keluar nama Abdul Muttalib, maka tebus dengan 10 ekor unta. Dia beri ni undi ni. Masya Allah, Abdullah 10 ekor. 10 diundi. Keluar Abdullah, tebus 10 ekor. Keluar lagi Abdullah, tebus 10 ekor. Akhirnya semuanya sepakat, adat mulai bergeser. Allah, lonceng dah bunyi dah, macam mana cerita ni. Tak boleh 5 minit seperti itu. Ya, kita insyaAllah kita tidak meninggalkan berjamaah. Ya. Nah, subhanallah, akhirnya undian pertama keluar nama Abdullah, ganti 10 ekor. Entah. Undian yang kedua keluar nama Abdullah, sampai 9 kali diundi keluar nama. Terakhir Masya Allah, begitu terakhir diundi yang ke-10 kalinya, ya, keluar daripada nama bukan Abdullah, nama undian 10 ekor unta, dan dikeluarkanlah 10 ekor unta tersebut, digenapkan 100. Digenapkan 100. Akhirnya semuanya senang. Masyarakat semuanya beramai-ramai undi mengumpulkan 100 ekor unta, menebus daripada Abdullah. Maka Abdullah kahwin dengan Aminah, Sayyidatina Aminah, lahir Rasulullah. Rasulullah bilang apa? Aku ini putra dari 2 orang tuaku yang diganti sembelihannya. Pertama Ismail, yang kedua adalah Abdullah. Faham sampai di sini? Masya Allah. Makanya sekali lagi Masya Allah saya katakan, bukti yang cinta yang pertama adalah hadir majlis taklim. Yang kedua, an yakhtara kalama habibi ala kalam ghairih. Kalau kita cinta dengan Allah dan Rasulnya, tentu buktinya yang paling konkret adalah senang mendahulukan kalamnya Allah, Al-Quran, kalamnya Nabi, hadis, sunnah Nabi ketimbang apapun. Kalamnya ulama, sering baca Al-Quran, sering baca salawat. Masjid ni Masya Allah hidupkan dengan salawat. Malam Jumat baca, ya, baca. Bu, saya baca tadi pagi subuh. Ya, kita ni jangan kalah dengan binatang. Atau binatang. Binatang itu dalam kitab itu dikatakan semua ayam yang berkokok, kambing yang mengembek, kucing yang mengeyong, rupanya itu Masya Allah, kalau dah waktunya itu, dia itu punya satu makna. Apa itu? Uzkurullah. Ingatlah kepada Allah. Ingatlah kepada Allah. Sampai diterangkan dalam kitab itu, Abu Hanifah itu tengah belajar, tengah nak ajar. Seperti ini nak ajar, tahu-tahu habis hujan, ini hujan kan? Habis hujan, tahu-tahu kodok berbunyi-bunyi. Bersuara-suara. Kodok tu berbunyi, Bu. Akhirnya macam mana nak ajar macam ni? Kodok ribut. Abu Hanifah mengatakan, wahai muridku, kau datang di tempat kodok itu, bilang sama dia, Abu Hanifah kirim salam. Bilang sama dia, gantian berzikir ya. Abu Hanifah mengajar sekarang, gantian. Subhanallah, begitu dengar seperti itu kodok Masya Allah langsung berhenti senyap. Senyap, Masya Allah. Maka jangan kalah dengan Nah, apa buktinya hewan itu semuanya bertasbih, berzikir? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Betul tak? Bertasbih semua apa-apa yang ada di langit maupun di bumi. Apalagi binatang. Panjang cerita ni, saya pendekkan saja. Masya Allah, ni bawa cerita binatang ni. Terakhir bukti daripada cinta kita dengan Nabi Muhammad dan Rasulullah, an yakhtara ridha'a habibih ala ridha'a ghairih. Hendaklah kita lebih mendahulukan mencari ridha Allah, ridha Rasul ketimbang ridha manusia dan makhluk yang lain. Maka salah satu di antaranya yang bikin ridha Allah, perbanyak solawat. Bu, saya katakan nih, kita ni nak andalkan apa untuk amal kita? Masya Allah, tak cukup, tak pantas.
Betul tak? Ngandalkan kita sedekah, di kocek kita dah 100,000, 40,000, 75,000, 20,000, 10,000, 5,000, 2,000, 1,000. Mana yang kita sumbangkan? Bu, Pak, yang jujur, 1,000. Yang paling belakang, tak 1,000, 2,000, tak 2,000, 5,000. Jarang yang 100,000 tadi. Tahu-tahu, Masya Allah, nyumbang sikit. Ibadah, Masya Allah, duha payah, jamaah payah, bangun malam payah. Tapi minta, ya Allah, mudahkanlah urusanku, ya Allah. Mintalah surgamu tanpa hisab, ya Allah. Minta macam-macam. Cobalah kita bayangkan manusia saja ni, kerja bertukang, janji jam 7, pulang jam 5. Gaji 200,000 satu hari misalnya. Bawa 1 jam kerja, jam 8 dia berhenti minta gaji 200,000. Datang dengan yang punya tukang, yang punya rumah tu. Itu antara dua ya. Tak meletup mukanya, tampau dia. Kau bawa kerja sejam nak minta gaji 200,000. Betul tak? Itu manusia. Kalau hitung-hitungkan manusia, aduh, selap kita. Kerja sikit minta banyak. Nah, tapi Allah Maha Karim. Karim, Masya Allah. Betul tak? Allah Maha Karim. Walaupun kita ini banyak dosanya, banyak, tapi salah satu yang kita harapkan apa? Tak ada lain, iaitu syafaat Nabi. Kita punya Nabi SAW. Itulah yang harus kita kejar. Apa syafaatnya? Karena dengan syafaat Nabi itulah modal kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah di lain waktu saya bisa hadir di sini lagi untuk memberikan kembali pencerahan, tausiah. Memang maghrib dan isya ini waktu yang sangat singkat untuk mengulas, mengkaji begitu banyak ilmu yang mesti ada. Tapi masya-Allah, biasanya kalau ceramah itu lama-lama pun tak bisa bagus-bagus sudah. Kita tu kalau ceramah 30 minit masih nyambung. Tapi kalau dah Masya Allah dah lebih dari 30 menit, kadang-kadang fikirannya ke rumah, pintu belum tertutup, anak belum mandi, laki belum datang, macam-macam semua. Maka Masya Allah, mudah-mudahan hikmah yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa diamalkan semuanya. Tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul